Tri Sutrisno masih ingat betul kesulitan hidup yang dia alami di masa kecil. Mengalami masa penjajahan Belanda, Tri Sutrisno menjadi tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya yang berjuang membela NKRI. Kisah ini dibagikan Tri Sutrisno dalam program The Legend yang tayang di Metro TV pada September 2025. Ketika berusia 10 tahun pada sekitar tahun 1945, ayah Tri Sutrisno harus ikut bergabung dengan para pejuang. Saya hidup hanya dengan ibu dan 2 adik saya, perempuan dan laki-laki. Ibu saya tidak punya modal, cerita Tri Sutrisno. Perhiasan sang ibu juga sudah habis dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai anak tertua, Tri Sutrisno terbersit ingin membantu orang tua. Sadar tak ada modal banyak, Tri Sutrisno memutar otak agar bisa menghasilkan uang. Karena tidak punya modal. Saya hanya beli kendi, tahu kendi Pak? Anak itu yang saya beli. Saya berikan air. Saya jual di stasiun, ungkap Tri Sutrisno. Setelah memiliki modal hasil jual air, Tri Sutrisno kemudian menjual koran. Bahkan, ia juga mengaku pernah menjual rokok untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini dia lakukan sembari mengenyam bangku sekolah dasar. Bagus juga. Ada untung juga. Nah itulah untuk hidup sehari-hari, ujar Tri Sutrisno. Pendek cerita, Tri Sutrisno dan keluarga harus mengungsi ke Kediri. Ia kemudian menjadi tobang, pelayan, bagi para pejuang. Tri Sutrisno bertugas membersihkan senjata dan melayani kebutuhan para tentara, yang membentuk karakternya melalui perjuangan dan disiplin sejak usia muda. Tri Sutrisno pun akhirnya bisa bertemu sang ayah yang ternyata juga bertugas di Kediri. Berbekal informasi dari para tentara, ia menyambangi sebuah pabrik gula dengan berjalan kaki. Saya ke sana. Jalan kaki Pak. Akhirnya ketemulah ayah saya di sana. Karena saya umur 11 tahun. Saya sudah mulai berpartisipasilah, beber Tri Sutrisno. Titik balik usai berkarier di Angkatan Darat. Setelah melalui masa perjuangan, Tri Sutrisno memutuskan berkarier di Angkatan Darat. Ia sangat termotivasi dengan semangat juang tentara yang serba kekurangan dan keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke fakultas. Titik balik penting dalam karirnya ialah ketika ditunjuk menjadi ajudan Presiden Soeharto. Sempat merasa aneh karena berasal dari jalur pasukan, ia mendapat nasihat penting dari mantan atasannya itu. Be yourself, jadi dirimu sendiri. Tri Sutrisno memanfaatkan posisinya sebagai tempat menempa sifat kepemimpinan. Ia selalu berdiskusi dan mengajukan pertanyaan kepada Presiden Soeharto, dari isu kabinet hingga tamu negara. Ia mengakui 5 tahun sebagai ajudan memberinya pengetahuan mendalam tentang lingkup kepemimpinan dan tugas-tugas pembangunan yang dilaksanakan Pak Harto. Capaian karir tertinggi Tri Sutrisno ketika Wakil Presiden, Wapres, ke-6 Republik Indonesia pada 1993. Sebuah jabatan yang tidak pernah ia cita-citakan setelah pensiun sebagai Panglima ABRI. Sistem pemilihan Wapres saat itu berbeda dengan era modern. Tri Sutrisno dipilih oleh fraksi-fraksi MPR dan kemudian disetujui Presiden terpilih, tanpa kampanye atau biaya. Sebagai Wapres, ia ditugaskan Presiden Soeharto di bidang wasrik pembangunan, pengawasan dan pemeriksaan pembangunan. Tugas ini ia jalankan secara terstruktur selama 5 tahun. Selama 2,5 tahun pertama digunakan meninjau langsung pembangunan di seluruh provinsi, dan 2,5 tahun berikutnya digunakan melakukan pemeriksaan di tingkat pusat, kementerian, sebelum menyerahkan laporan kepada Presiden.